Desainnya ganteng, long lasting, bahkan di tahun 2025 pun mobil ini masih ganteng. Kelihatan di jalan juga masih intimidating dan masih gagah banget. Nah, Sobat Setir, by the way, sebelum kita bahas mengenai rasa mobilnya, sorry banget nih, baju gue udah beda sekarang. Karena kemarin di BSD tuh hujan badai, jadi mau nggak mau gue harus hujanan, dan akhirnya kita ganti baju. Sekarang kita udah siap lanjut ngebahas mengenai si Fortuner-nya. Yuk kita bahas. Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Sebelum kita ke mesin, gue mau ngebahas dulu beberapa hal nih. Kayak contohnya, dari rasa berkendaranya, sebenarnya masih mirip-mirip dengan Fortuner lainnya ya. Bukan masih mirip-mirip ya, emang masih sama lah ya. Kayak dari karakter posisi duduknya, dari visibilitasnya, kekedapan kabinnya, itu juga kurang lebih sama nih dengan para Fortuner yang lain. Mau yang generasi terbaru kek, atau yang generasi terbaru tuh maksud gue yang udah facelift ya, atau yang non facelift seperti ini, mau yang mesinnya diesel, mau yang mesinnya bensin, kurang lebih ya sama gitu loh. Untuk visibilitasnya oke, minim dari blind spot. Kemudian untuk karakter kekedapan kabinnya juga ya improving sih. Semakin muda tahunnya ya semakin oke juga sebenarnya kekedapan kabinnya. Walaupun yang di tahun 2017 ini kekedapan kabinnya juga masih oke kok. Road noise kayak gini nggak begitu masuk ya, apalagi kan kita di aspal. Tapi memang kalau kita ngeliatin aspal yang rada pecah-pecah gitu, atau jalan coran sih ya lumayan kedengeran, tapi ya segitu aja gitu, nggak yang gimana-gimana. Kemudian untuk karakter suspensi juga ya empuk. Fortuner kan karakternya gitu ya, empuk, enak gitu. Lumayan sporty tapi masih oke juga nih, kita zigzag tipis. Tuh, karakternya, handlingnya oke banget. Cuman yang mau gue fokuskan adalah di bagian mesinnya, karena itu yang menjadikan mobil ini tuh sebuah kendaraan yang berbeda gitu. Mesinnya bensin, beda dengan Fortuner lainnya. Sebenarnya dari kita nyalain pun udah berasa bedanya sih Sobat Setir, karena di Fortuner bensin ini ketika kita nyalain itu suaranya tuh starternya beda gitu, greng gitu suaranya. Ciri khas mesin bensinnya Innova kayak gitu juga ya, yang 1TR, tapi ini lebih gede kan, kubikasinya 2700 gitu. Nggak yang apa ya bahasanya, suaranya lebih enak sih sebenarnya dibandingkan yang diesel. Bedanya ya kalau di sini nggak ada suara whistling dari turbonya aja gitu, karena kan dia mesinnya bensin. Jadi dari nyalain aja udah beda. Terus tentunya lebih minim suara bocor ke bagian dalam, karena nggak bisa dipungkiri bahwa mesin diesel itu kan memang secara karakter dia lebih kasar ya, dia lebih berisik, dia lebih bergetar gitu. Nah di yang varian bensin ini nggak ada getaran tersebut, nggak ada suara idle yang masuk ke dalam seperti itu gitu. Ketika kita gas juga suaranya masih halus, masih smooth lah suara mesin bensin. Dan tentunya nggak hanya suaranya aja, tapi delivery tenaganya juga berbeda nih. Kalau di mesin diesel itu kan dia turbo diesel ya, jadi terbantu dengan turbo yang dimana memang karakternya mesin diesel tuh berasa di bawah. Terus ketika ada lag, kemudian turbonya masuk, baru tenaganya fantastis, meledak-ledak besar gitu. Sedangkan di Fortuner ini nggak kayak gitu, dia karakternya dari bawah ke atas tuh ngisi terus tuh. Jadi kalau di sebuah diagram mungkin dia naik gitu ya secara konstan gitu, nggak yang spiking kayak karakter tenaganya dari turbo. Nah, karakter seperti ini itu biasanya diimplementasikan ke kendaraan-kendaraan mewah nih Sobat Setir. Kayak kalau kita lihat ada kendaraan mewah di dunia ya, kayak misalkan Rolls-Royce atau Bentley, mereka kan menggunakan mesin dengan kubikasi besar, terus silindernya juga banyak, V12 gitu, 6000 cc dan segala macem. Tapi kok mobilnya dari segi figur angka tenaganya nggak fantastis, nggak yang gede banget. Ya karena memang mesin besar tersebut itu fokusnya bukan untuk kenceng-kencengan, tapi untuk smooth drivingnya itu loh, rasa kendaraan yang smooth. Dan hal itu yang dicoba diimplementasikan di Fortuner bensin ini. Makanya dia karakternya enak gitu Sobat Setir. Dan kalau kita tarik pun dia juga nggak yang boyo-boyo banget kok, karena dari figur angkanya juga lumayan oke nih. Nah, tapi rasa tarikannya juga nggak kalah oke nih jika kita bandingkan dengan yang mesin diesel, karena tenaganya juga lumayan besar di 161 horsepower dengan torsi di 245 Nm. Tenaganya ada terus, nggak perlu nunggu turbo lag. Itu sih yang gue suka. Dan
satunya suara mesinnya tuh renyah banget gitu. Nah, tenaga sebesar ini itu memang udah lebih dari cukup nih buat membawa sebuah Fortuner, baik untuk penggunaan harian maupun kita penggunaan untuk keluar kota, nganter anak, nganter bos, nganter istri, pulang kampung mudik, ya bisa gitu. Jadi menurut gua nggak perlu ada pembeda lah antara yang Fortuner bensin maupun Fortuner diesel. Itu sebenarnya lebih ke karakter sang buyer aja, kira-kira sukanya yang seperti apa gitu. Tapi ya kalau menurut gue sih keduanya sama-sama enak, mantap. Oke Sobat Setir, sekian review dari Fortuner SRZ ini. Bisa dibilang bahwa mesin bensin itu juga punya keunggulannya masing-masing. Kayak dia lebih smooth dan delivery tenaganya lebih enak. Kalau menurut kalian, kira-kira gimana nih? Kalian tim diesel atau tim bensin? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Gue sih suka sih yang mesin bensin ini ya, jika dibandingkan dengan ulang lagi.